Pagi hari yang cerah di suatu ruang kelas yang tampak ramai dengan murid-murid yang berkumpul dan sibuk dengan aktivitas masing-masing. Beberapa anak sedang asik mengobrol bersama teman-temannya. Ada juga yang duduk di kursinya sembari memainkan ponselnya. Bahkan, ada beberapa anak yang sibuk menyalin PR temannya karena tak sempat mengerjakan PR-nya di malam hari. Di tengah-tengah keributan itu, datanglah seorang guru kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa aja yang tidak hadir? Kenan, Bu. Kemana lagi dia? Kenapa jadi sering tidak masuk kelas? Gak tahu, Bu. Tanya aja tuh pacarnya. Iya, kan ada Asya. Loh, kenapa jadi ke aku? Aku gak tahu. Palingan juga bolos, kalau enggak ya kesiangan. Oh, Asia, kamu pacarnya Kenan? Sudah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Saat Bu Guru sedang menuliskan materinya di papan tulis, Kenan masuk diam-diam dengan langkah yang sangat pelan dan meletakkan telunjuk tangannya ke mulut agar teman-temannya diam tidak mengeluarkan suara. Murid-murid yang lainnya saling memandang satu sama lain, heran melihat tingkah Kenan akhir-akhir ini. Terutama Asya yang statusnya kekasih Kenan menatapnya sinis dan seolah meminta penjelasan tentang semuanya. Kenan menyadari akan tatapan sekilas dari Asya, segera menampilkan senyum semanis mungkin. Namun, Asya mengabaikannya dan kembali menatap ke depan. Setelah duduk di kursinya, Alpin yang duduk di depannya bertanya. Kemana aja lo, Ken? Begadang. Lo gila ya, udah telat gak ngucap salam lagi. Berisik lah. Tanpa sadar, Kenan mengeluarkan suara terlalu kencang, sehingga Bu Guru mendengar suaranya dan berbalik menatap para muridnya. Kenan, sejak kapan kamu di situ? Sejak tadi, Bu. Kenapa nggak ngucapin salam waktu masuk kelas? Nanti saya dihukum sama ibu. Kemana aja kamu? Kenapa akhir-akhir ini sering tidak masuk kelas? Itu bukan urusan ibu. Jadi tolong lanjutkan saja materinya. Semua murid dibuat terkejut dengan jawaban dari Kenan. Melin refleks menggebrak meja dan berdiri dari duduknya. Dengan perasaan marah, Melin menunjuk wajah Kenan dan berkata, Yang sopan dong, Bu Guru nanya baik-baik juga. Apa urusan lu, Mel? Jaga ucapan lo, Ken. Ngapain lu semua nyolot? Bu Guru juga biasa aja. mendengar pentengkaran muridnya, Bu Guru segera melerainya dan meminta anak-anak yang lain untuk tenang. Kenan menatap Melin dan ketua kelas, kemudian tersenyum sinis. Setelah semuanya tenang, pembelajaran pun dilanjutkan sampai bel istirahat berbunyi. Melin, Laras, serta ketua kelas sedang berkumpul dan mengobrol bersama di kantin. Sumpah, makin kesini sikapnya Kenan makin keterlaluan. Bener, dia kayak bukan Kenan. Tapi kalau dipikir-pikir bener juga, ini kayak bukan Kenan. Sedang asik mengobrol, Alpin datang dan menepuk pundak Melin, membuat sang empu dan teman-temannya terkejut. Serius amat. Bisa biasa aja gak sih, ngagetin mulu deh. Lo ngapain? Tumben banget, biasanya sama Kenan. Dia emang sama Kenan, tapi dia ada urusan sama Asya. Oh iya, Pin. Kan kamu deket nih sama Kenan. Dia ada cerita-cerita nggak tentang kenapa dia jadi berubah banget kayak sekarang? Alvin sedikit berpikir, namun akhirnya ia menggelengkan kepalanya. Gak ada tuh. Ya kasihan gak dianggap temen deket berarti. Bukan begitu, woi. Dia juga punya privasi yang emang gak boleh orang lain tahu. Mungkin aja si Kenan punya masalah yang emang gak bisa dia ceritain ke gua. Ketiga gadis itu mengangguk membenarkan ucapan Alvin. Tapi tetap saja, meskipun begitu, sikap Kenan sudah benar-benar keterlaluan. Di sisi lain, Kenan dan Asya sedang berada di kelas, dan tentu saja ini adalah permintaan dari Asya yang ingin mendengar semua penjelasan dan alasan Kenan berubah drastis. Kamu gak mau istirahat dulu? Enggak, aku mau kamu jelasin semua yang terjadi sama kamu. Sadar gak sih kalau kamu tuh berubah banget? Aku gak berubah, Sya. Berubah, Kenan. Kamu gak kayak gini, kamu gak pernah ngebentak atau ngelawan ke guru. Kamu juga bukan tipe murid yang suka bolos. Cara bicara kamu ke guru, ke teman-teman kamu itu udah beda banget, Ken. Perasaan kamu aja, Sya. Kamu ada masalah apa? Bilang sama aku. Gak ada, Sya. Kamu tuh lapar, makanya pikirannya jadi kemana-mana. Ayo makan dulu aja.
Terserah deh Ken, jangan ngomong sama aku kalau kamu masih jadi berandalan gak jelas kayak gini. Setelah mengatakan itu, Asya langsung pergi keluar kelas dengan perasaan kesalnya. Asya tidak sengaja berpapasan dengan beberapa temannya yang ingin pergi ke kelas. Kenan berdecak kesal, kemudian dirinya juga ikut melangkahkan kaki keluar kelas. Semua orang yang menyaksikan menatapnya heran bercampur rasa kasihan pada Asya. Namun semuanya memilih diam dan tidak ikut campur. Bel masuk telah berbunyi, dan semua murid sudah berada di kursinya masing-masing. Bu guru pun sudah berada di kelas. Kenan kemana lagi? Mendengar pertanyaan dari bu guru, semua murid yang berada di kelas refleks menoleh ke arah kursi Kenan yang kosong. Kenan kemana, Asya? Saya nggak tahu, Bu. Bu guru hanya menggelengkan kepalanya dan menghembuskan napasnya pasrah. Akhirnya memilih untuk memulai materi pembelajaran dan berhenti dari topik awal. Keesokan harinya, Kenan kembali terlambat datang ke sekolah. Bu guru mempersilakannya untuk segera duduk. Duduk, Ken. Kenan pun segera pergi ke kursinya untuk duduk. Teman-temannya menatap Kenan dengan tatapan tak suka karena sikapnya. Dengan penuh kesabaran, bu guru menghampiri Kenan dan menanyakan beberapa hal. Sekarang alasan kamu terlambat apa, Ken? Saya kesiangan, Bu. Alasan klasik. Mendengar ucapan Laras yang tiba-tiba saja ikut campur, membuat Kenan refleks menoleh dan menatapnya sinis. Banyak omong lo. Sudah, jangan ada yang adu mulut. Kamu kenapa jadi sering terlambat, Ken? Dan kenapa kemarin kamu bolos sekolah? Saya kesiangan. Kemarin saya lapar tapi keburu masuk, makanya saya bolos. Kamu ini kenapa, Ken? Kenapa jadi pembangkang seperti ini? Itu bukan urusan ibu. Jadi berhentilah bertanya dan mulai materinya. Semua teman-temannya dibuat terkejut dengan jawaban Kenan yang benar-benar keterlaluan. Lo jangan kelewatan, Ken. Apa, Pin? Lu lagi caper ke guru. Kelewatan lu, Ken. Karena emosi, Alvin menarik kerah baju Kenan dan memukul rahang kiri Kenan, yang membuat Kenan menoleh ke arah kanan. Semua terkejut melihat kejadian itu, di mana Alvin benar-benar memukul rahang Kenan. Gak usah bantuin dia, Sya. Alpin, sadar, dia teman kamu. Pin udah, Pin. Kenan, kamu gak apa-apa? Kenan hanya mengangguk mengiyakan, tetapi tatapannya membius pada Alvin yang juga sedang menatapnya dengan emosi. Alpin, minta maaf. Enggak, Bu. Saya nggak bikin salah. Dengan kamu mukul Kenan, itu udah salah. Bisa, Bu? Lo kenapa sih, Ken? Gue beneran gak habis pikir sama tingkah lo. Alvin merasa sangat frustasi dengan sikap temannya yang tiba-tiba berubah. Sejujurnya, dirinya juga merasa bersalah karena memukul Kenan. Tapi menurutnya, Kenan juga sangat pantas untuk diberikan pelajaran agar dirinya tahu jika ia salah. Ken, kalau ada masalah cerita aja. Iya, Melin bener. Lo jangan malu-maluin orang tua lo yang udah susah-susah ngedidik lo supaya jadi anak baik. Lo malah sebaliknya. Tahu apa lu tentang keluarga gua? Ras, udah Ras, jangan dilanjut. Laras tidak mendengarkan ucapan Asya dan malah terus melanjutkan perdebatannya dengan Kenan. Gue emang gak tahu keluarga lo gimana, tapi lo jangan bikin mereka kecewa. Ras, please, udah. Asal lu tahu, di sini yang kecewa itu gue, Ras. Lo kecewa apa sih, Ken? Padahal yang bertingkah itu lo. Laras terkekeh karena ucapan Kenan yang menurutnya sangat lucu. Bagaimana Kenan bisa sangat playing victim, bahkan dengan keluarganya sendiri. Namun, setelah mendengar kalimat selanjutnya yang dilontarkan Kenan, membuatnya diam dan terkejut. Begitupun dengan teman-temannya yang lain. Orang tua gue cerai. Puas lo. Gue kecewa sebagai anak. Gue gak peduli mereka mau malu atau enggak ngeliat tingkah gue. Mereka juga gak peduli sama gue. Tutup mulut lo. Kalau emang lo gak tahu apa-apa, mulut lo ganggu. Setelah mengatakan itu, Kenan segera pergi keluar kelas meninggalkan teman-teman dan gurunya. Laras, tentu saja dia merutuki mulutnya sendiri karena terlalu ikut campur, padahal tidak mengetahui apapun. Si-bisanya gue gak tahu orang tua Kenan cerai, dan bodohnya gue malah mukul dia. Alvin sangat merasa bersalah karena berani memukul Kenan. Dirinya juga merasa gagal menjadi teman dekat Kenan karena tidak mengetahui hal sebesar ini yang benar-benar mengganggu Kenan. Laras yang benar-benar merasa sudah keterlaluan hanya bisa mengadu dan merasakan hatinya yang gelisah karena rasa bersalahnya pada Kenan.
Sudah, nanti kalian semua minta maaf sama Kenan. Makanya lain kali kalau memang kita tidak tahu masalah yang menimpa seseorang, jaga mulut kita dengan baik, jaga tingkah kita, dan sebisa mungkin tahan emosi kita baik-baik agar tidak menyakiti. Semua hanya diam mendengarkan, tidak lupa dengan rasa bersalah yang mereka rasakan. Bu guru akhirnya menoleh dan menatap Asya. Kamu tahu keluarga Kenan tidak harmonis? Iya Bu, Asya tahu. Tapi Asya nggak tahu kalau orang tuanya cerai. Bu guru hanya menghembuskan napasnya pasrah, begitupun dengan yang lain. Kini mereka semua tahu alasan Kenan berubah drastis. Bu, saya izin keluar sebentar. Tanpa menunggu jawaban dari bu guru, Alvin sudah dulu melangkahkan kakinya berlari kecil meninggalkan ruang kelas dan berniat menyusul Kenan. Alvin melihat Kenan yang diam di kantin, langsung mendekat dan duduk di sebelahnya. Kenan tidak merasa terganggu dengan kehadiran Alvin. Buktinya, ia hanya diam dan menunduk tanpa menoleh sedikit pun ke arah Alvin. Ken, gue minta maaf. Gue tahu gue salah. Gak seharusnya gue mukul lo kayak tadi. Padahal gue gak tahu masa lalu apaan. Alvin benar-benar menghampiri Kenan dengan rasa penyesalannya. Udah lah Pin, gak masalah. Gue beneran ngerasa gagal jadi teman lo, Ken. Masalah segede ini aja gak tahu. Lo kenapa gak bilang sama gue? Emang apa yang bakal lo lakuin kalau gue cerita sama lo? Ya gue ikut bolos lah. Enak banget lo bolos sendiri. Gue yang puyeng di kelas. Kagak lah, maksud gue kalau misalkan lo cerita ke gue, beban lo gak bakal segede ini. Lo gak sendiri, Ken. Ada gue, Asya, dan teman-teman yang lain. Jadi lo gak perlu nyimpan beban lo sendiri. Lo bisa cerita ke gue atau ke yang lain. Bener tuh yang diucapin sama Alvin. Mendengar suara itu, Alvin dan Kenan refleks menoleh ke belakang dan sedikit terkejut saat bu guru dan beberapa teman kelasnya berada di sana. Sejak kapan semuanya di sini? Sejak kamu bilang mau ikut bolos. Alvin terkekeh dan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Berbeda dengan teman-temannya yang tertawa karena tingkah Alvin. Kenan, kalau ada apa-apa cerita ya, jangan dipendam sendiri. Iya Ken, kita semua kan teman kecuali Asya. Mel apa sih? Gak usah salting gitu, Sya. Malu ada ibu. Ken, jadiin kita semua rumah kedua lo. Kenan menatap satu persatu temannya. Ia tersenyum haru melihat ketulusan teman-temannya. Mungkin tentang keluarga yang utuh dirinya kurang beruntung. Namun dalam pertemanan, ia merasa sangat beruntung. Kenan mengangguk, kemudian memeluk Alvin dan sedikit menangis karena bahagia dan terharu. Semua yang menatapnya ikut merasakan bahagia dan merasakan betapa berat beban yang Kenan simpan selama ini. Makasih, gue gak tahu mau ngomong apa lagi, tapi gue beruntung punya lo semua. Semuanya tersenyum menatap ke arah Kenan. Ken, Kenan menoleh ke arah Laras yang sedikit menundukkan pandangannya. Gue mau minta maaf atas kejadian tadi. Mulut gue lancang karena ngomong sembarangan dan kurang ajar sama lo. Udah Laras, gue yang minta maaf karena kurang ajar sama lo semua, terutama sama bu guru. Kenan minta maaf bu. Kenan mengatakan itu dengan pandangan yang menunduk. Ia terlalu malu jika harus berhadapan dengan gurunya itu. Iya, tidak apa-apa, asal jangan diulangin lagi ya. Kenan tersenyum dan menatap bu guru, kemudian mengangguk cepat. Sudah, ayo kembali ke kelas. Semuanya berjalan dan pergi dari kantin yang masih terlihat sepi untuk kembali ke ruangan kelas. Sya, Mendengar seseorang memanggilnya, Asya menoleh dan melihat Kenan yang hanya diam. kenapa Ken? Ayo ke kelas. aku minta maaf karena aku gak cerita apa-apa sama kamu. Iya Ken, gak apa-apa, aku paham. Tapi lain kali kalau ada apa-apa cerita ya, jangan dipendam sendiri. Kita cari solusinya sama-sama. Kenan tersenyum dan mengangguk cepat, pertanda ia mengiyakan ucapan Asya. Kenan sangat senang dengan sikap Asya yang selalu mengerti keadaannya dan selalu menjadi orang yang mendukungnya, juga membantunya. Ayo ke kelas. Ayo sayang. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa.